Saudara, di bulan Mei, prediksi cuaca sebenarnya sudah diharapkan akan memulai kemarau atau musim kemarau. Namun saat ini beberapa kawasan di Indonesia, bahkan Jakarta dan sekitarnya justru terjadi hujan dan cuaca-cuaca yang kami laporkan kepada Anda juga cukup ekstrim. Beberapa hari lalu juga terjadi di Bandung. Bagaimana sebenarnya prediksi cuaca di semester kedua tahun 2017 ini? Kami akan segera konfirmasi dan berbincang langsung dengan Bapak Hari Tirto Jatmiko, Kepala Bagian Humas dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pak Hari, selamat pagi. Pokoknya kalau ada hujan, angin agak kencang gitu, saya segera panggil Pak Hari. Terima kasih sudah hadir lagi, Pak. Sama-sama, Mas Bayu. Nah, waktu itu kan kita pernah ngobrol dan ada prediksi bahwa kayaknya Mei ini akan sudah mulai kemarau. Tapi ternyata masih cukup ada curah hujan beberapa hari ini, mendung-mendungnya terasa di Jakarta dan sekitarnya karena saya orang Jakarta. Sebenarnya prediksinya seperti apa nih? Oke. Kalau terima kasih Mas Bayu. Terkait dengan prediksi musimnya sendiri, untuk wilayah Jawa, sebagian besar itu dimulai awal musim kemaraunya Mei-Juni. 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 Jadi bervariasi. Mei-Juni itu lebih banyak di Mei dasarian kedua sampai Juni dasarian kedua. Oh, oke. Nah, antara itu. Ya. Jadi sebagai sebuah prediksi itu di sekitar itu. Dasarian itu 10 harian kedua sama itu memudahkannya gitu. Jadi saat ini belum memasukin baru memasukin 10 harian pertama. 10 hari pertama. Di bulan Mei. Itu menandakan bahwa saat ini di beberapa wilayah masih kategori hujan. Kok bisa seperti itu? Ya. Karena musim hujan itu berdasarkan kumulatif 1 bulan, itu curah hujannya 150. Di atas 150 dikatakan masih musim hujan. Sebagai contoh, di bagian selatan wilayah Jabodetabek dan wilayah Jawa Barat sebagian besar. Itu masih tinggi curah hujannya sekarang. Betul sekali. Ya? Okay. Meskipun sudah kelihatan tanda-tanda yang transisi tadi. Tanda-tandanya apa? Apa tuh, hujannya hanya antara siang dan malam saja. Tidak seharian. Tidak seharian sampai dini hari dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, frekuensi dari hujan lebatnya itu singkat. Jadi, kurang dari 5 jam. Ini mirip-mirip ketika dari kemarau mau masuk musim penghujan, kita juga mengalami hal yang sama kan? Itu. Siang hujan sama beberapa hari ya, gitu ya. Dampaknya yang membedakan. Dampaknya akan lebih terasa signifikan apabila dari basah ke kering. Jadi kemarau di musim penghujan ke musim kemarau. Dampaknya yang cukup signifikan apa biasanya saja itu? Dari mulai hujan lebatnya singkat, hujan lebatnya sendiri dimungkinkan hujan es. Dan itu sudah terjadi. Dan itu banyak sebagian besar banyak terjadi di beberapa wilayah. Ya. Terus petirnya. Relatif lebih banyak frekuensi kejadiannya. Ya. Terus angin kencang. Jadi BMKG ini tidak kali ini saja. BMKG sudah dari tahun kemarin sebetulnya memberikan kewaspadaan, memberikan edukasi waspada. Ya. Nanti transisi. Transisi dari musim penghujan ke kemarau ini akan ada tambahan begitu ya. Cuaca di mana ada petirnya, ada hujan esnya. Betul. Menyikapinya berbeda jadi menyikapinya harus berbeda. Berbeda. Jadi kalau pada saat musim penghujan kita menyikapinya dari sisi intensitas hujannya yang lama. Maka dampaknya banjir yang relatif durasinya agak lama. Kalau yang saat ini hujan lebatnya singkat, kurang dari 5 jam, cuma drain. Saya menyebutnya gini lah, ada bonus-bonusnya. Bonus-bonusnya gitu ya, seperti itu. Itu kenapa Pak? Kalau dari musim penghujan ke musim kemarau tuh ada tambahannya fenomena alam begitu di kita. Jadi tambahannya itu supaya gampangnya masyarakat gini. Kalau dari dingin nggak mungkin langsung panas. Berarti ada yang hangat dulu. Transisi dari dingin ke panas itu ada hangat. Hangat itu masih membawa yang dingin-dingin yang basah-basahnya dulu. Membawa basah-basahnya ini ditambah radiasi matahari yang cukup terik. Itu menandakan bahwa dua-duanya itu berakumulasi. Itulah yang hujan lebatnya terkadang menjadi es juga, seperti itu. Potensinya juga lebih banyak petirnya juga.
yang biasanya di dunia kecuacaan dikatakan awan-awan konvektif. Awan-awan konvektif itu banyak mengandung ion positif dan negatif. Nah, itulah loncatan-loncatan yang loncatan partikelnya yang menyebabkan kilat petir banyak terjadi di transisi seperti itu. Selain itu, kalau ada pergerakan partikel, maka golakannya juga ada. Nah, golakan itulah yang sesaat saja yang dikatakan angin kencangnya. Jadi itu terjadi di Bandung kemarin itu. Betul sekali. Kita melihat dari video-video amatir dari warga di Bandung yang merekam keras sekali sampai banyak pohon tumbang, bahkan juga papan reklame tumbang itu. Betul. Jadi karena perubahan cuaca kali ini dari basah ke kering ini, dia jadi ada fenomena tambahan begitu. Nanti juga yang istilahnya transisi yang kedua juga sama. Transisi kedua itu kapan? Kapan tuh, Kak? Iya. September, Oktober, November. Periode 3 bulan itu kewaspadaan dari yang panas ke dingin. Istilahnya dari panas ke basahnya itu tadi. Dari sisi itu sebetulnya sejak jauh-jauh hari sama saja kok mengantisipasinya. Pengecekan pohon merapikan satu. Yang kedua, kualitas pohonnya. Yang tahu kualitas pohonnya adalah Dinas Pertamanan dan sebagainya, pemerintah. Nah, itu yang dilakukan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Satu itu. Pada saat bangunan konstruksi sedang dibangun begitu. Satu itu. Yang kedua, kenapa kami sebut bangunan konstruksi? Bisa saja itu papan reklame, baliho, atau yang konstruksi yang bentuknya itu yang seperti di Bandung kemarin, penghalang golf atau apapun itu, dilakukan pengecekan seberapa kuat sih, ada yang kendor apa enggak dan sebagainya. Jadi bisa mengantisipasi kejadian hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, saya mau balik Pak ke sedikit prediksi kita dalam taruhlah memasuki 10 hari pertama ini di bulan Mei, sehingga nanti di 10 hari kedua bulan Mei prediksinya adalah dari BMKG kan sudah mulai panas begitu atau musim kemarau. Nah, ada citra satelit dari tanggal 8 Mei yang BMKG bawa dan sebentar lagi akan kita hadirkan. Nah, kalau dari bacaan ini prediksinya dalam kurun waktu ini kita bisa melihat nggak pulau-pulau mana saja kalau sebagai pulau selain Jawa yang tadi sudah Bapak jelaskan yang harus masih waspada di perubahan cuaca, termasuk ada hujan yang pendek tapi cukup deras disertai petir dan angin kencang. Ya. Kalau melihat citra satelit yang seperti ini, ya citra satelit itu hanya menggambarkan kondisi realnya saja, real kondisi hari ini, bukan menggambarkan yang sifatnya sampai bulan ke depan atau 10 harian ke depan. Jadi yang terkait dengan citra satelit saat ini. Kalau saya kan sebagai orang awam Pak melihatnya ada yang hijau, ada yang orange, ada yang putih. Itu apa aja itu Pak? Jadi ini menggambarkan citra satelit cuaca yang dimana itu menunjukkan suhunya. Suhu. Yang warna hijau itu masih relatif nilainya positif. Positif. Mana yang bermakna adalah yang warna mulai mendekati hijau daun sampai orange sampai kuning sampai merah paling bawah. Kalau sudah ada indikasi merah, 2 merah yang paling bawah. Ini Bapak membaca grafis warna yang ada di kanan layar. Kanan layar itu legendnya itu menandakan kalau ada misalkan masyarakat melihat citra satelit seperti ini, nanti ada 2 warna yang di bawah itu tampak di bercaknya ada di situ, maka di situ hujannya hujan lebat satu. Dimungkinkan juga itu potensi adanya partikel es, dimungkinkan seperti itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, dimungkinkan hujannya disertai kilat petir dan angin kencang durasinya singkat seperti itu. Nah, dalam citra satelit yang sekarang ini nggak ada tuh Pak ya? Yang nggak ada. Jadi cukup aman dalam prediksi. Ini kalau prediksi 8 Mei ini sampai itu. Ini kondisi jam 00.40, jam 00.40 UTC itu menandakan jam 8 kurang 20. Dan ini setiap hari selalu ada perubahan pasti ya Pak ya? Tiap 10 menit. Wah, tiap 10 menit cuaca. Jadi kalau melihat ini yang warna 4 yang paling bawah itu kan banyak bercap putih itu semua. Yang bercap putih misalkan di Medan itu, Medan, Riau itu sama Kepulauan Riau beberapa wilayah di situ ada hujan intensitas mulai dari ringan,
variasinya sampai lebat. Itu ada. Terus di wilayah Kalimantan, di Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Utara, sama Kalimantan Selatan bagian timur, itu juga relatif juga sama. Yang perlu menjadi kewaspadaan yang di wilayah timur yang warnanya bercaknya cukup besar itu di wilayah Maluku Utara. Sementara di sekitar wilayah Jawa sendiri itu hanya di Laut Jawanya. Memang bawah pagi ini, bawah. Memang pagi ini tampak bercaknya warnanya biru. Betul. Itu menandakan kondisi wilayah Jawa lebih didominasi cerah berawan paginya. Kalau melihat kondisi seperti ini, harusnya melihatnya masyarakat tidak yang ini saja. Ada yang satu lagi citra satelit yang warnanya putih biru. Putih biru itu menunjukkan kandungan kebasahan di awan. Kalau semakin basah, yang biru itu berarti tinggal kapan nunggu hujannya, gitu aja. Begitu ya. Itu harian. Kalau yang ini sifatnya harian tadi. Nah tadi kita sudah menjadi stafnya Pak Hari di BMKG, sudah belajar membaca citra. Itu untuk memudahkan masyarakat membaca apa yang ditampilkan BMKG tanpa melihat pembelajaran yang teknis sekali. Itu yang Pak Hari, sedikit nih terakhir saja sebelum kita tutup perbincangan kita. Kalau Bapak bilang 10 hari pertama nanti akan ada perubahan cuaca yang cukup disertai bonus-bonus, ada keekstriman begitu, petir, angin keras, angin kencang begitu, karena ini masih di 10 hari pertama perubahan dari musim hujan ke kemarau. Apakah akan masih mungkin terjadi hal-hal semacam itu ke beberapa minggu ke depan? Karena kita sudah memasuki 10 hari pertama, sudah mau selesai dan mau masuk ke yang kedua. Betul sekali Mas Bayu. Ini khusus wilayah, kalau kita konteksnya wilayah Jawa bagian barat, maka itu masih kewaspadaan. Harus itu. Tetap waspada ya. Karena awal musim kemaraunya, khusus wilayah Jawa Barat misalkan, Jawa Barat itu di Juni pertama, dasarian pertama. Maka yang saat ini potensi hujannya masih cukup besar. Dari sisi dasarian kedua, 10 harian kedua di Mei, sama 10 harian ketiga di Mei. Tinggal fluktuasi harian yang tadi dilihat di citra satelitnya, fluktuasinya hujannya yang cukup lebatnya di hari kapan. Itu ngupdate-nya BMKG. Selain yang ada musim, prediksi musim, ada yang diupdate 3 bulan ke depan. Per bulannya ada. Diupdate juga per dasarian. Itu yang sifatnya musim, prospek kondisi musimnya seperti apa atau iklimnya. Terus nanti diupdate lagi yang sifatnya mingguan, 3 harian, sama 3 jam sebelum kejadian. 3 jam sebelum kejadian. Nah itu yang berperan itu sebetulnya yang 3 jam sebelum kejadian itu ya. Sebelum kejadian itu yang kita informasikan untuk mengetahui, mengupdate kondisi terakhir. Jadi kayak kemarin wilayah Jakarta, itu kita memberikan peringatan dini sampai 5. Biasanya 5 kali update itu, kalau lewat 3 kali pasti ada dampaknya. Ternyata benar ada genangan. Baik Pak Hari, terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan gambaran. Memang di Mei sama Juni ini secara garis besar warga di sekitar Pulau Jawa ya tetap harus waspada. Betul sekali. Ini memang sedang transisi perubahan musim hujan ke musim kering ya atau kemarau yang memang harus diwaspadai karena ada tambahan bonus-bonus cuaca fenomena sebagai alam. Pak Hari, terima kasih. Kita akan terus update dan kita akan berbincang lagi ke depan untuk